Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat sebuah tema yang hampir sama dengan yang akhir-akhir ini kita lihat, yaitu bagaimana cara kita menggunakan kesempatan untuk melayani sesama manusia. Ini merupakan sebuah bagian dari Inspiration Behind the Skin. Ketika saya mengerjakan beberapa waktu ini, ada sekitar 2 sampai 2 tahunan ini, program BBF untuk donasi ke panti asuhan. Setiap kali saya pergi ke panti asuhan dan saya melihat orang-orang di sana, saya baru menyadari, oh, saya juga bisa ada di tempat ini. Padahal sebelum-sebelumnya kita sangat asing dengan pergi ke masjid, kemudian ke panti asuhan Islam. Dan dari daftar ada 16 panti asuhan, hampir semua kebanyakan panti asuhan Islam, dan kita melayani juga di sana. Saya biasa saja, tidak mengerti sampai dengan saat ini ya, ketika beberapa waktu ini kami juga melakukan langsung sumbangan itu kepada masjid, baik Masjid Al-Hijriyah ya, kemudian Masjid Al-Mubarak dan beberapa masjid lainnya, yaitu kami membagi donasi sumbangan kepada mereka atas nama Bumi Bakti Foundation. Nah, yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah ketika kemarin hari Rabu saya dengan teman-teman pergi ke Masjid Al-Karomah yang sedang membangun, dan kami bertemu dengan Ustadz Muhammad Naim, dan dia bercerita bagaimana dia membangun masjid itu. Lokasi tempatnya adalah lokasi yang kurang bagus, ada situasi dan kondisi di sekelilingnya banyak orang-orang yang hidupnya tidak baik, tetapi di tengah mereka Ustadz ini melayani untuk supaya mereka bisa diajar mengaji dan sebagainya. Dan ada sebuah perkembangan ketika dia sudah membangun satu bagian, kemudian dia menambah lagi dengan membangun lantai 2, dan kalau dengar ceritanya benar-benar sebuah perjuangan. Lalu kemudian saya merefleksikan itu, untuk apa gitu loh saya sampai seperti itu membantu mereka. Mungkin itu jadi pertanyaan kita, tetapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa ya, dari pergulatan hidup orang-orang lain yang juga mau membawa orang ke Tuhan menurut iman mereka. Dan saya melihat kita perlu membantu mereka yang seperti itu. Saudara, kalau kita melihat dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, kita melihat tentang kisah yang unik yang Tuhan berikan kepada kita. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati ya. Saudara, ketika kita membaca kisahnya, kita akan melihat pertama, dikatakan seorang ahli Taurat bertanya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, ini bicara konteks mendapatkan hidup kekal, apa yang harus saya lakukan? Lalu Tuhan bilang, apa yang kamu pelajari? Oh ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Tetapi ada juga nih, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian orang itu berkata, sesama yang seperti apa? Nah, lalu Tuhan memberikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan sesama yang seperti apa. Ada seorang Israel yang seorang Yahudi yang kemudian di tengah perjalanan dia dari Yerusalem dan dia mau turun melanjutkan perjalanannya, kemudian dia dirampok, dan ketika dia dirampok dan dipukul dengan parahnya, kemudian ada seorang ya imam Lewi ya, seorang imam dari Bait Suci, mungkin setelah selesai melaksanakan tugasnya ya, imam ini kita bisa konotasikan yang official, artinya pendeta, pastor, kemudian penatua, diakan yang official ya, itu lewat saja, tidak membantu atau tidak berbelas kasihan kepada orang yang menderita ini. Kemudian ada lagi seorang, yaitu orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang-orang rohani ya, mungkin teolog zaman sekarang, hamba Tuhan, pengerja, musik gerejawi, kemudian song leader dan sebagainya, orang-orang rohani di sekitar pelayanan. Dan dia pun melewati begitu saja. Ini padahal orang sebangsanya ya, dan tidak memperdulikannya. Kemudian
kisah ini berlanjut ketika ada seorang Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu orang kafir, orang goyim, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang dikutuk Tuhan, orang yang di luar daripada orang-orang Israel yang dipilih Tuhan, menurut pemahaman orang Israel pada saat itu. Dan saya merenungkan bahwa ketika kita mau berbagi apa dasarnya, saya bilang saya menemukan sebuah dasar yang luar biasa ketika ada sebuah kesempatan orang Samaria ini. Dia punya kesempatan untuk berbagi dengan orang lain, untuk menolong orang. Walaupun dia tahu bahwa orang itu adalah orang yang mengkafirkan dia, ataupun juga bagi dia itu mengkafirkan orang itu. Artinya tidak sesuai imannya, tidak sesuai hatinya untuk mereka bermusuhan dan sebagainya. Tapi dia juga menolong orang ini. Saudara yang terkasih, Lukas pada pasal 10 ayat 37 berkata, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Ya, jadi Tuhan mulai bertanya kepada orang, siapa sesama itu? Orang yang menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Lalu kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya heran di dalam perumpamaan ini Tuhan membuat orang Samaria yang baik hati, bukan orang Yahudi yang baik hati dan menolong orang Samaria. Ya, jadi yang menjadi penderita di sini bukannya orang Samaria kemudian ditolong oleh orang Yahudi, enggak, tetapi dibalik oleh Tuhan. Ini luar biasa ketika Tuhan mau memberikan arti, ada sebuah kesempatan dalam kehidupan kita sebenarnya untuk menolong orang, siapapun orang itu, bahkan orang yang berlainan keyakinannya dengan engkau. Kamu wajib tolong dia. Nah, Tuhan mau membalikan, jikalau orang seperti itu aja mau menolong engkau, apalagi engkau orang yang mengerti firman, orang yang ada dalam Kristus, orang yang percaya. Orang Yahudi pada konteks zaman itu adalah orang-orang yang seharusnya menolong orang lain walaupun dia berbeda keyakinan. Saudara, kata-kata pergilah dan perbuatlah demikian itu kalau kita melihat dari konteks ya bahasa Yunaninya itu dikatakan sebagai berikut, dikatakan poreu kai si poiei homoios, ya. Artinya apa? Artinya pergilah. Nah, pergilah ini dikatakan sebagai kata kerja present imperatif middle. Artinya apa? Kamu harus bisa melakukan sesuatu sekarang. Tetapi ini bisa suatu kejadian di mana Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menunjukkan sesuatu, terus kemudian ada peran kita juga untuk melakukannya. Jadi ini adalah sesuatu yang umum, ya. Pergilah. Semua orang bisa diberikan pergilah. Nah, ketika dan dikatakan ya kai ya si poiei, ya. Kata poiei artinya lakukan, ya. Do it, ya, lakukan kepada sesamamu, ya. Itu artinya present imperatif aktif. Artinya itu tanggung jawabmu karena engkau aktif di itu. Saat itu juga aku perintahkan untuk engkau aktif untuk melakukan seperti yang Tuhan contohkan dalam perumpamaan ini. Jadi ini bicara tentang kesempatan. Suatu waktu Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita, ya, melalui berbagai cara, dan Tuhan bilang itu perintah. Perintah itu adalah apa? Kamu lakukan berbagi, lakukan belas kasihan kepada orang lain. Walaupun orang itu bukan seiman dengan engkau, walaupun orang itu mengkafirkan engkau, walaupun orang itu membenci engkau. Sehingga Tuhan katakan, ya, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Bukan hanya sekedar berdoa sekarang. Do it. Lakukan sesuatu untuk mereka. Saya berharap ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk hal seperti ini. Sesamamu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Tidak peduli apapun latar belakangnya. Berikanlah apa yang bisa engkau berikan. Dan kalau kesempatan itu lewat, selesai, mungkin kita tidak punya kesempatan yang sama di masa depan, ataupun ada kesempatan yang lain tetapi konteksnya sudah berubah. Kesempatan yang ada
yang kita lewatkan itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan kalau Tuhan tidak kasih kesempatan lagi, sayang sekali. Saudara, ini dalam konteks untuk mendapat hidup kekal, jadi hati-hati di situ. Ketika kita ingin mendapatkan hidup kekal, lakukanlah kesempatanmu untuk melakukan yang terbaik bagi orang, siapapun adanya orang itu. Saya mau mengajak kita untuk melihat, ya, ada sebuah video yang saya dapat di TikTok, dan itu mengajar kita untuk kesempatan kita untuk berbagi dengan orang lain. Videonya seperti ini. Ibu lagi studi di Jerman. Ibu Indonesia punya anak 3 dengan suaminya, dia tinggal di Jerman. Dia berkata begini, pada kelas terakhir dia ngambil mata kuliah sosiologi. Dosennya memberi tugas smiling, tersenyum, Pak. Hanya memberi tugas tersenyum. Mahasiswa diminta untuk memberikan senyum pada orang yang belum dikenal, 3 orang berbeda. Kemudian amati reaksinya. Analisis reaksi orang itu setelah mendapat senyum kamu. Ibu itu berpikir ini tugas yang gampang. Karena ibu itu adalah orang yang ramah. Setelah kelas itu bubar, suami dan anaknya sudah menunggu dia. Jadi ini sebuah kisah sederhana sekali. Di kampus ada McDonald's, saudara. Lalu waktu ngantri, dia berkata, kamu sama anaknya itu, saudara, sudah, kamu tunggu saya di meja itu. Aku yang ngantri. Jadi mama yang ngantri, ibu itu yang ngantri. Saudara-saudara, pada waktu dia ngantri, Nah, kesempatan biasanya datang jadi dia nengok ke belakang. tanpa kita duga. Itu menyingkir, saudara. Belum dia tahu apa-apa, hidungnya itu tercium bau amis sekali, bau yang menjijikkan. Begitu dia lihat ke belakang, ada 2 orang, katakanlah homeless, ada 2 orang tunawisma. Baunya luar biasa. Semua orang menyingkir. Dia tertegun. Waktu dia lihat ke belakang, 1 orang pas di belakang dia agak pendek, 1 lagi normal. Tetapi orang yang tingginya normal itu matanya liar, tangannya geraknya liar. Dia tahu ini orang punya problem mental, deficiency mental. Lalu yang pendek itu rupanya penjaga orang yang punya deficiency mental ini. Dan ketika dia balik ke belakang, itu baunya menjijikkan sekali. Lalu waktu dia ngeliat, orang itu ngeliat, tiba-tiba dia teringat tugas dosennya. Dia senyum. Lalu bapak pendek itu berkata, "Good day, Mam. Selamat siang, Mam." Dengan harapan, kata dia, aku membaca sebuah harapan di matanya. Jangan usir kami ya. Lalu dia senyum. Kemudian penjaga McDonald berkata, "Ibu mau pesan apa?" 3 kali baru dia sadar. Akhirnya dia menyingkir dan berkata, "Bapak dulu dah. Silakan, kamu mau pesan apa?" Nah, bapak yang pendek itu, saudara, memesan secangkir kopi. Saudara-saudara, ibu itu melihat uang yang dibayarkan untuk kopi itu uang logaman. Berarti mungkin dia berpikir, ini sisa uang yang mereka punyai. Setelah itu dibawa kopinya ke meja sana. Mereka ada di meja paling pinggir supaya tidak ganggu orang dengan bau tubuh mereka. Saudara, ibu itu tiba-tiba dia katakan, hati saya dipenuhi belas kasihan. Tuhan berkata, "Mama, orang itu." Ingat, ini kesempatan. Saya mau pesan 3. Tuhan bekerja 2 paket di dalam setiap kehidupan kita untuk memberikan kesempatan. Pergilah, itu perintah. Pergilah. Dan anaknya Imperatif present. Yang 2 ini biar saya yang bawa. Lalu dia bawa kedua orang itu. 2 orang tunawisma. Tetapi Kalau dia tepuk duitnya itu adalah present imperatif aktif. Artinya sekarang juga tiba-tiba kaget bapak yang pendek kau lakukan itu dengan berkaca dan secara aktif karena kita yang mengerjakannya. kamu memperhatikan Itu perintah yang memang kita laksanakan. kamu. Tapi Tuhan yang berkata-kata untuk menolong kalian. Makanya, saudara-saudara, ketika dia hampiri meja suaminya dari tadi ngeliatin apa yang dilakukan istrinya. Ketika dia duduk, suaminya berkata begini, "Sekarang aku tambah paham kenapa Tuhan memberikan kau jadi istriku, supaya hatiku jadi lembut lihat kebaikanmu." Saudara-saudara, makan selesai. Tiba-tiba tamu yang lain setelah makan selesai pada datang ke suami istri ini, menyalami. Ada yang berkata, "Terima kasih, hari ini kau
seorang bapak berkata, lain kali Bu, kalau aku mendapat kesempatan melakukan perbuatan Kesempatan. baik, aku akan ingat kamu, supaya aku tidak menyia-nyiakan. Setelah beres semua, suami istri dan anaknya ini pulang. Waktu mau keluar, dia menatap dua orang itu. Dua orang itu sedang menatap dia, lalu melambai tangannya dan berkata, terima kasih. Saudara-saudara, ibu itu berkata, aku ingin menangis. Perbuatanku itu kecil, tapi buat orang kecil itu luar biasa berartinya. Dan buat orang banyak yang melihat perbuatan kecil itu besar sekali maknanya. Cerita belum berakhir. Saudara, pada waktu dia masuk kelas, paper itu ditulis dan diserahkan ke dosen. Dosen itu sempat baca. Dosen itu tertegun dan berkata, Ibu, bolehkah ceritamu ini aku bacakan di kelas? Oh boleh Prof, silakan. Nah, lalu kemudian saudara-saudara dengarkanlah sebuah cerita dari teman kita ini. Saya akan bacakan. Pada waktu dia membaca, aku melihat teman-temanku meneteskan air mata. Lalu saudara, profesor itu menutup ceritanya dengan tulisan di dalam paper itu. Apa yang dia tulis? Dia tulis begini, saudara. Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Ketika kasihnya kita bagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Tersenyum. Ya, luar biasa kata-katanya. Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Ketika kasihnya kita bagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Tersenyumlah. Saudara, momen-momen seperti ini harus selalu ada dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita memakainya, kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, itu terserah kita. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita sekarang juga, dan harus aktif kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Saya berharap momen-momen ini tidak lewat dengan sia-sia, tetapi kita mau berbagi dengan orang ketika kita mendapat kesempatan untuk hal itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.